Nomor 4. Uni Soviet. Raksasa dunia yang runtuh tanpa perang besar. Jika ada satu negara yang dulu ditakuti dunia, maka negara itu adalah Uni Soviet, atau dalam bahasa resminya, Union of Soviet Socialist Republics, USSR. Negara ini berdiri pada tahun 1922, setelah revolusi Rusia yang dipimpin oleh tokoh revolusioner terkenal, Vladimir Lenin. Ia menggulingkan pemerintahan kerajaan Tsar dan mendirikan negara komunis pertama di dunia. Era Joseph Stalin, kekuasaan besi. Setelah Lenin meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang sangat keras, Joseph Stalin. Stalin memerintah dengan tangan besi. Ia membangun industri besar. Ia memperkuat militer. Ia menjadikan Uni Soviet sebagai kekuatan super dunia. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Miliaran orang dipenjara, miliaran orang dibunuh, dan miliaran orang mati kelaparan. Diperkirakan, lebih dari 20 juta orang menjadi korban kebijakan Stalin. Namun di sisi lain, Uni Soviet berhasil menjadi negara yang sangat kuat. Perang Dingin, dunia terbelah dua. Setelah Perang Dunia II, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat, Blok Timur dipimpin Uni Soviet. Ini disebut Perang Dingin. Perang tanpa tembakan langsung, tetapi penuh ancaman nuklir. Dunia hidup dalam ketakutan, karena jika perang nuklir terjadi, maka umat manusia bisa musnah. Mikhail Gorbachev, pemimpin yang mengubah sejarah. Pada tahun 1985, muncul pemimpin baru di Uni Soviet, Mikhail Gorbachev. Ia berbeda dari pemimpin sebelumnya. Ia tidak ingin perang. Ia ingin perubahan. Gorbachev memperkenalkan dua kebijakan penting, glasnost, keterbukaan, perestroika, reformasi ekonomi. Namun perubahan itu justru membuka pintu keruntuhan. Ekonomi melemah, rakyat mulai menuntut kebebasan. Negara-negara bagian ingin merdeka. Runtuhnya Uni Soviet, 1991. Tanggal 26 Desember 1991, sebuah peristiwa besar terjadi. Uni Soviet resmi dibubarkan. Tanpa perang besar, tanpa invasi. Sebuah negara raksasa lenyap. Dari satu negara, lahir 15 negara baru, termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Uzbekistan, Belarus, Latvia, Lithuania, Estonia, dan banyak lagi. Dan sejak saat itu, nama Uni Soviet resmi hilang dari peta dunia. Namun pengaruhnya masih terasa hingga hari ini. Nomor 3. Austro-Hungaria, kekaisaran besar yang runtuh karena satu tembakan. Pada awal abad ke-20, Eropa memiliki sebuah kekaisaran besar bernama Austro-Hungaria. Negara ini sangat luas. Wilayahnya mencakup Austria, Hongaria, Ceko, Slovakia, Bosnia, Kroasia, Slovenia, dan beberapa wilayah lain. Negara ini dipimpin oleh seorang kaisar tua yang sangat dihormati, Kaisar Franz Joseph I. Ia memerintah selama lebih dari 60 tahun. Dan selama masa pemerintahannya, Austro-Hungaria menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Pembunuhan yang memicu Perang Dunia I. Tanggal 28 Juni 1914, di kota Sarajevo, Bosnia, seorang pangeran kerajaan Austro-Hungaria bernama Archduke Franz Ferdinand sedang melakukan kunjungan resmi. Ia tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya. Seorang pemuda nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip menunggu di pinggir jalan. Ketika mobil sang pangeran lewat, ia mengeluarkan pistol dan dor. Satu tembakan dilepaskan. Archduke Franz Ferdinand tewas. Peristiwa ini memicu konflik besar. Austro-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Negara-negara lain ikut terlibat, dan dunia pun masuk ke dalam Perang Dunia I. Runtuhnya kekaisaran. Perang berlangsung selama 4 tahun, dan akhirnya Austro-Hungaria kalah.
Ekonomi hancur, tentara keelahan, rakyat memberontak. Pada tahun 1918, Kekaisaran Besar itu runtuh. Wilayahnya terpecah menjadi negara-negara baru: Austria, Hongaria, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan lainnya. Sejak saat itu, nama Austro-Hongaria hilang dari peta dunia. Nomor 2. Yugoslavia. Negara kuat yang hancur karena kebencian etnis. Pada suatu masa, di wilayah Balkan, Eropa Tenggara, berdiri sebuah negara yang sangat kuat. Namanya Yugoslavia. Negara ini bukan negara biasa. Ia adalah gabungan dari berbagai suku, agama, dan budaya. Di dalamnya hidup orang Serbia, orang Kroasia, orang Bosnia, orang Slovenia, orang Montenegro, dan orang Makedonia. Mereka berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda sejarah. Namun mereka dipersatukan dalam satu negara. Dan orang yang berhasil menyatukan mereka adalah seorang tokoh besar, Josip Broz Tito. Tito, pemimpin besi yang menyatukan bangsa. Tito adalah pemimpin karismatik. Ia memimpin Yugoslavia setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Di bawah kepemimpinannya, Yugoslavia menjadi negara yang stabil, ekonomi berkembang, dan konflik etnis berhasil ditekan. Tito memiliki satu prinsip sederhana: persatuan harus dijaga dengan kekuatan. Selama ia hidup, tidak ada kelompok yang berani memberontak. Namun pada tahun 1980, Tito meninggal dunia. Dan sejak saat itu, negara mulai goyah. Kebencian lama mulai bangkit. Tanpa Tito, persatuan Yugoslavia perlahan retak. Kelompok-kelompok etnis mulai menuntut kemerdekaan. Ekonomi melemah, pengangguran meningkat, dan rasa nasionalisme semakin kuat. Lalu muncul seorang tokoh kontroversial, Slobodan Milošević. Ia adalah pemimpin Serbia. Ia ingin mempertahankan Yugoslavia di bawah dominasi Serbia. Namun keinginannya justru memicu konflik besar. Perang Balkan, salah satu konflik paling brutal di Eropa modern. Pada awal tahun 1990-an, perang mulai pecah. Slovenia memisahkan diri, Kroasia memisahkan diri, Bosnia memisahkan diri. Dan yang terjadi selanjutnya sangat mengerikan. Terjadi pembantaian massal, terjadi pembersihan etnis, terjadi perang saudara yang brutal. Salah satu tragedi paling mengerikan terjadi pada tahun 1995 di kota Srebrenica. Lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh dalam waktu singkat. Peristiwa ini disebut sebagai genosida Srebrenica, dan dunia pun terkejut. Akhir Yugoslavia. Perang berlangsung selama bertahun-tahun. Kota-kota hancur, ekonomi runtuh, rakyat menderita. Akhirnya, satu persatu wilayah Yugoslavia memisahkan diri. Negara besar itu pun pecah menjadi Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Montenegro Utara, Makedonia Utara, dan Kosovo, sebagian diakui sebagai negara. Dan sejak saat itu, nama Yugoslavia resmi hilang dari peta dunia. Sebuah negara besar yang runtuh bukan karena musuh dari luar, tetapi karena konflik dari dalam. Nomor 1. Cekoslovakia. Perpisahan damai yang mengubah sejarah dunia. Tidak semua negara yang hilang berakhir dengan perang. Tidak semua perpecahan berujung darah. Ada satu negara yang memilih jalan berbeda. Namanya Cekoslovakia. Negara ini berdiri setelah Perang Dunia I pada tahun 1918. Ia terbentuk dari gabungan dua bangsa, bangsa Ceko dan bangsa Slovakia. Selama puluhan tahun,
Mereka hidup bersama dalam satu negara. Namun perbedaan budaya dan ekonomi perlahan menciptakan jarak. Revolusi Beludur, awal perubahan. Pada tahun 1989, terjadi sebuah gerakan besar di Cekoslovakia. Gerakan ini disebut Velvet Revolution, atau dalam bahasa Indonesia, Revolusi Beludur. Gerakan ini dipimpin oleh seorang tokoh intelektual dan penulis terkenal, Václav Havel. Ia menentang pemerintahan komunis, ia menuntut demokrasi, dan ia mengajak rakyat untuk melakukan perubahan tanpa kekerasan. Yang luar biasa adalah perubahan itu terjadi tanpa perang, tanpa darah, tanpa kekerasan. Dan akhirnya, komunisme di Cekoslovakia runtuh. Velvet Divorce, perceraian damai. Beberapa tahun setelah itu, pemimpin Ceko dan Slovakia mulai berdiskusi. Mereka menyadari satu hal, mereka berbeda. Perbedaan ekonomi, budaya, dan politik membuat mereka sulit berjalan bersama. Namun mereka tidak ingin perang, mereka tidak ingin rakyat menderita. Maka mereka membuat keputusan bersejarah. Pada tanggal 1 Januari 1993, Cekoslovakia resmi berpisah menjadi dua negara, Republik Ceko dan Slovakia. Peristiwa ini dikenal sebagai Velvet Divorce atau perceraian beludur. Sebuah perpisahan yang damai, tanpa peluru, tanpa tangisan perang. Dan sejak saat itu, nama Cekoslovakia hilang dari peta dunia. Namun kisahnya dikenang sebagai contoh bahwa perpisahan tidak selalu harus menyakitkan. Tujuh negara, 7 kisah, 7 pelajaran sejarah. Ada negara yang runtuh karena perang, ada negara yang hancur karena kebencian, ada negara yang hilang karena perubahan zaman, dan ada negara yang berpisah dengan damai. Sejarah telah mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kekuasaan bisa runtuh, perbatasan bisa berubah, dan sebuah negara bisa hilang. Tidak ada yang benar-benar abadi di dunia ini. Bahkan sebuah negara besar dengan jutaan rakyat dan tentara yang kuat pun bisa lenyap dari peta. Karena itu, jika hari ini kita hidup di sebuah negara yang damai, memiliki bendera yang berkibar, memiliki tanah air yang utuh, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Jagalah persatuan, hargai perbedaan, dan belajarlah dari sejarah. Karena sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi cermin untuk masa depan.